Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika. Bersama saya Mr. YP. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang hukum 1 termodinamika dan perubahan energi dalam gas. Gas terdiri dari molekul-molekul dan tiap molekul bergerak karena mempunyai energi. Jumlah energi yang dimiliki oleh tiap molekul dinamakan energi dalam gas. Pada sistem gas terdiri dari molekul monoatomik dan molekul diatomik. Energi dalam untuk molekul monoatomik diberikan oleh U sama dengan 3/2 NKT. Dengan N adalah jumlah molekul, K adalah konstanta Boltzmann, dan T adalah suhu mutlak dari gas. Energi dalam untuk molekul diatomik adalah U sama dengan 5/2 NKT pada suhu rendah dan U sama dengan 7/2 NKT untuk suhu tinggi. Kategori suhu tinggi itu adalah suhu yang besarnya lebih dari 1000 Kelvin. Energi dalam hanya bergantung pada suhu mutlak. Suhu dapat diubah jika sistem menerima atau memberikan panas atau sistem melakukan atau menerima usaha. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, misalkan jika suatu sistem yang volumenya konstan menerima sejumlah kalor Q, maka nilai Q pada saat itu adalah bernilai positif. Maka suhu sistem akan naik, sehingga energi dalam pada sistem tersebut mengalami kenaikan sebesar delta U sama dengan Q. Delta U positif karena Q bernilai positif dan delta U bernilai positif ini artinya ada penambahan energi dalam. Jika sistem dipaksa untuk memberikan panas sebesar Q, maka nilai Q pada saat itu negatif. Maka suhu sistem akan turun sehingga energi dalam sistem akan berkurang sebesar delta U sama dengan Q. Delta U negatif karena Q bernilai negatif. Dan delta U negatif artinya ada pengurangan energi dalam. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang hukum 1 termodinamika. Pada suatu sistem terisolasi, jika sistem melakukan kerja sebanyak W, nilai W positif, maka energi dalam pada sistem itu akan berkurang karena sebagian energi dalam digunakan untuk melakukan usaha. Perubahan energi dalam ini sama dengan usaha yang dilakukan sistem. Delta U sama dengan minus W. Delta U negatif karena W positif. Tanda negatif menunjukkan energi dalam berkurang. Energi dalam sistem berkurang. Jika sistem menerima kerja atau usaha sebanyak W, nilai W negatif, maka energi dalam pada sistem itu bertambah. Karena kerja atau usaha yang diterima digunakan untuk menaikkan energi kinetik molekul-molekul dalam sistem. Perubahan energi dalam adalah sama dengan usaha yang diberikan pada sistem ini, yaitu delta U sama dengan plus W. Delta U positif karena W negatif. Tanda negatif menunjukkan energi dalam sistem berkurang. Pada sistem yang menerima atau memberikan kalor dan sekaligus melakukan atau menerima kerja, besar perubahan energi dalam sistem adalah delta U sama dengan Q minus W. Ini merupakan hukum 1 termodinamika yang menjelaskan tentang hukum kekekalan energi. Kita akan memahami tentang tanda positif dan negatif pada Q dan W. Jika sistem menerima kalor, maka Q bernilai positif. Dan jika sistem memberikan kalor, maka Q bernilai negatif. Tetapi jika sistem melakukan usaha pada lingkungan maka usahanya positif.
Tetapi jika sistem menerima usaha dari lingkungan atau lingkungan melakukan usaha pada sistem, maka nilai usaha itu negatif. Oke, kita masuk tentang aplikasi hukum 1 termodinamika. Untuk proses isotermal, dalam proses ini tidak ada perubahan suhu atau delta T sama dengan 0, karena pada proses isotermal ini suhu dijaga tetap, sehingga energi dalam sistem tidak akan berubah, yaitu delta U sama dengan 0. Usaha yang dilakukan gas atau sistem pada proses isotermal adalah W sama dengan nRT ln P2 per P1. Maka dengan menggunakan hukum 1 termodinamika, yaitu delta U sama dengan Q minus W, besarnya kalor Q pada proses ini adalah Q sama dengan W, yaitu sama dengan nRT ln P2 per P1. Artinya, pada proses isotermal, seluruh panas yang diterima sistem digunakan sepenuhnya untuk melakukan kerja atau usaha. Untuk proses isokorik, dalam proses ini tidak ada perubahan volume, yaitu delta P sama dengan 0, sehingga usaha sistem sama dengan 0. Maka, dengan menggunakan hukum 1 termodinamika, besarnya kalor Q pada proses isokorik ini adalah sama dengan perubahan energi dalam. Artinya, pada proses isokorik, seluruh panas yang diterima sistem digunakan sepenuhnya untuk menaikkan energi dalam, dan panas yang diberikan sistem akan menurunkan energi dalam sistem. Untuk proses isobarik, dalam proses isobarik, perubahan energi dalam sama dengan kalor dikurang dengan usaha. Dengan usaha yang dilakukan oleh gas diberikan oleh W sama dengan P kali P2 kurang P1. Untuk proses adiabatik, dalam proses ini kita ketahui bahwa tidak ada panas atau kalor yang masuk atau keluar dari sistem, jadi Q sama dengan 0. Dan usaha yang dilakukan gas atau sistem pada proses adiabatik diberikan oleh W sama dengan 1/1 minus gamma kali P2 kurang P1 P1. Maka dengan menggunakan hukum pertama termodinamika, yaitu delta U sama dengan Q minus W, perubahan energi dalam pada proses adiabatik adalah sama dengan minus usaha, yaitu sama dengan minus 1/1 minus gamma kali P2 kurang P1 P1. Artinya, pada proses adiabatik, seluruh usaha atau kerja yang dilakukan atau diterima gas digunakan untuk menaikkan atau menurunkan energi dalam gas. Aplikasi hukum 1 termo untuk proses siklis. Dalam proses ini, gas akan mengalami serangkaian proses lalu kembali ke keadaan awal atau keadaan semula. Karena gas kembali pada keadaan semula, suhu, volume, dan tekanan akhir gas sama dengan suhu, volume, dan tekanan awal dari gas. Maka energi dalam gas tidak akan mengalami perubahan, yaitu delta U sama dengan 0. Berarti kalor atau panas dari gas sama dengan usaha yang dilakukan oleh sistem atau gas, yaitu Q sama dengan W. Gambar menunjukkan suatu proses siklis, di mana pada proses AB, gas tidak melakukan usaha karena itu merupakan proses isokorik ya. Tetapi tekanan gas berkurang karena gas memberikan panas ke lingkungan sebesar Q1, sehingga Q1 bernilai negatif. Pada proses BC, gas mengembang. Kita lihat dari grafik, mengembang karena ketahuan bahwa volumenya bertambah karena arahnya ke kanan. Artinya, gas melakukan usaha sehingga usahanya bernilai positif, W2-nya positif, dan gas menerima panas sebesar Q2 sehingga Q2-nya bernilai positif. Pada proses CD, gas menyusut secara isotermal, artinya gas menerima kerja sebesar W3 sehingga W3-nya bernilai negatif.
dan gas memberikan panas sebesar Q3 dan Q3-nya bernilai negatif. Kita perhatikan luas di bawah grafik BC lebih kecil dari luas di bawah grafik CA, sehingga W2 lebih kecil dari W3. Akibatnya, usaha total atau W sama dengan W1 tambah W2 tambah W3 itu lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif. Karena W bernilai negatif, maka Q juga bernilai negatif. Artinya, pada proses ini, gas memberikan panas. Untuk aplikasi hukum 1 termodinamika pada ekspansi bebas, gambar menunjukkan proses ekspansi bebas. Pada proses ini, gas terisolir pada satu tempat dan dibiarkan mengembang atau ekspansi atau memuai secara bebas ke ruang vakum atau istilahnya. Pada keadaan ini tidak ada panas atau kalor yang masuk atau keluar, sehingga Q sama dengan 0. Pada proses ekspansi bebas ini juga tidak ada piston, harus dilawan selama gas mengembang, sehingga tidak ada usaha yang dilakukan oleh gas. Kw sama dengan 0. Akibatnya, menurut hukum 1 termodinamika, perubahan energi dalam sama dengan 0. Delta U sama dengan 0. Jadi, pada proses ekspansi bebas, tidak ada perubahan energi dalam. Oke, kita maju pada bagian pembahasan contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Hitung perubahan energi dalam suatu sistem pada proses berikut. A. Sistem menyerap 400 kalori panas atau kalor dan melakukan kerja 600 Joule. B. Sistem menyerap 600 kalori panas dan menerima kerja 400 Joule. Dan C. Sistem melepaskan 300 kalori panas tanpa melakukan usaha. 1 kalori sama dengan 4,18 Joule. Jika sistem menerima kalor, berarti kalornya itu Q-nya bernilai positif. Dan jika sistem melepaskan kalor, maka Q-nya bernilai negatif. Sedangkan sistem menerima usaha atau kerja dari lingkungan, maka usahanya bernilai negatif. Tetapi jika sistem melakukan usaha, maka usahanya bernilai positif. Maka untuk pertanyaan A, karena sistem menyerap kalor, berarti Q-nya sama dengan plus 400 kalori, sama dengan 400 kali 4,18 Joule, sama dengan 1672 Joule. 1672 Joule. Sedangkan sistem melakukan kerja, berarti W-nya sama dengan positif 600 Joule. Maka dengan menggunakan hukum 1 termo, yaitu delta U sama dengan Q minus W, maka perubahan energi dalam sistem itu adalah 1672 kurang 600 sama dengan 1072 Joule. 72 Joule ya. Untuk pertanyaan A. Untuk pertanyaan yang B, sistem menyerap kalor ya, sebanyak 600 kalori, berarti Q-nya bertanda positif. 600 kal sama dengan 600 kali 4,18 Joule, sama dengan sekitar 2508 Joule ya. Sedangkan sistem menerima usaha, berarti W-nya ya, menerima usaha berarti W-nya
bertanda negatif sebesar 400 Joule. Maka dari hukum pertama termo yaitu delta U sama dengan Q minus W, maka perubahan energi dalam sama dengan 2508 kurang 400, maka sama dengan sebesar 2908 Joule. Itu untuk pertanyaan B. Sedangkan C, sistem melepaskan kalor ya. Kalau sistem melepaskan kalor maka Q-nya bertanda negatif, berarti sebesar min 300 kal sama dengan min 300 dikali 4,18 Joule sama dengan sekitar minus 1254 Joule. Sedangkan tidak melakukan usaha, sistem tidak melakukan usaha, berarti W-nya sama dengan 0. Maka dengan menggunakan hukum pertama termo, delta U-nya sama dengan I minus W, itu sama dengan minus 1254 Joule. Oke, kita lihat soal yang kedua. Hitung perubahan energi dalam pada proses adiabatis berikut ini. A. Gas melakukan kerja 15 Joule. B. Gas menerima kerja 60 Joule. Untuk proses adiabatis, Q sama dengan 0, atau kalor tidak keluar atau masuk pada sistem. Untuk pertanyaan A, gas melakukan kerja 15 Joule, berarti usahanya W-nya bernilai positif 15 Joule. Maka perubahan energi dalamnya kita peroleh dengan menggunakan hukum satu termo, yaitu Q minus W sama dengan 0 minus 15 Joule, atau sama dengan minus 15 Joule. Sedangkan untuk pertanyaan B, gas menerima kerja, berarti W-nya sama dengan minus 60 Joule. Maka delta U-nya sama dengan 0 kurang minus 60 Joule. Berarti delta U-nya sama dengan plus 60 Joule. Oke, untuk soal 3. Pada diagram PV di bawah ini, suatu gas mengalami proses siklis A, B, C, D, A. Hitung kerja yang dilakukan gas pada A, proses AB, B, proses BC, C, proses CD, D, proses DA, E, seluruh proses, dan F, panas yang diterima gas. Diketahui volume pada titik A, VA, sama dengan volume pada titik D, yaitu 3 cm kubik, sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik. VB sama dengan VC sama dengan 8 cm kubik, sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Sedangkan P di titik A sama dengan P di titik B sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, dan P di titik C sama dengan P di titik D sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Untuk pertanyaan A, yaitu pada proses AB, berarti ini merupakan proses isobarik ya. Jadi AB merupakan proses isobarik,
dan gas mengalami ekspansi ya. Berarti usahanya bernilai positif. Berarti WAB sama dengan P kali VB kurang VA sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 kali VB nya 8 kurang VA nya 3 ya, kali 10 pangkat minus 6, sehingga WAB nya sama dengan 1 Joule. Nah, untuk pertanyaan B, proses BC, berarti BC itu merupakan proses isokorik ya. Berarti usahanya sama dengan 0. Jadi WBC sama dengan 0. Sedangkan yang C, proses CD, berarti pada proses CD itu adalah proses isobarik. Itu pemampatan isobarik ya. Maka WCD sama dengan PC atau PD dikali dengan VD kurang VC sama dengan 10 pangkat 5 kali 3 kurang 8 kali 10 pangkat minus 6. Maka WCD sama dengan minus 0,5 Joule ya. Sedangkan untuk pertanyaan D, proses D ke A, berarti ini isokorik. Untuk proses D ke A, maka usaha dari D ke A itu sama dengan 0. Sehingga untuk pertanyaan E, usaha totalnya sama dengan WAB tambah WBC tambah WCD tambah WDA. Maka W totalnya sama dengan 1 Joule tambah 0 tambah min 0,5 ditambah 0, berarti W totalnya sama dengan 0,5 Joule. W totalnya 0,5 Joule. Maka untuk pertanyaan F, karena sistem kembali ke keadaan semula, maka perubahan energi dalamnya sama dengan 0. Sehingga dengan menggunakan hukum pertama termo, yaitu Q sama dengan Q kurang W sama dengan delta U ya. Berarti Q-nya sama dengan W sama dengan 0,5 Joule.